jadi bermanfaat, mungkin akan menghasilkan. Itu yang jadi produk maksudnya. Nah, khusus untuk sampah yang kita inovasikan yang sudah kerjasama dengan PLN, kita membuatnya menjadi pelet untuk bahan bakar. Ini kayak ranting-ranting. Ininya jalur itu, jadi dia ada 3 tahapan, 1, 2, 3, baru dia ke sini. POC. Apa Yang penting dia organik. Cuman kalau dia yang besar harus dibantu untuk skalanya. Jadi Masuk supaya cepat juga terbukanya. kalau kotoran sapi di sekolah itu susah. Kami datang ke sini tujuannya adalah ingin mengetahui pertama ya untuk bagaimana pemanfaatan atau melihat langsung ya TPG atau teknologi tempat guna UMKM-nya. Terus yang kedua itu adalah mengenai informasi beasiswa karena kami tentunya berada di sekolah atau madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita kunjungan ke BASF Lingsar tentang bagaimana pengolahan maggot yang baik dan benar, dan saya ditemani oleh Mas Indra sebagai pengelola maggot yang ada di kecamatan atau di desa Lingsar ini. Pak Indra, kira-kira kalau untuk pengolahan maggot ini bisa berikan kita gambaran bagaimana untuk proses awalnya? Proses awalnya itu biasanya kalau yang mulai dari awal nol sekali biasanya mulainya dari telur. Oh ya, dari telur. Nah, telurnya itu kita persiapkan tempat menetasnya, terus setelah dia umur beberapa hari baru kita berikan sampah yang seperti ini, sampah yang organik atau sampah sisa makanan lebih tepatnya. Nah, itu biasanya 5 hari di dalam media penetasan. Mungkin ada kriteria kira-kira sampah organik jenis apa aja yang bisa dipakai untuk maggot? Iya, kalau sampahnya sih makanya lebih khususnya bisa dibilang itu sampah sisa makanan. Oh ya, sisa makanan. Tapi bisa juga kita hasil produksi misalnya seperti ampas tahu. Oh ya. Terus kedebong pisang bisa dipakai. Cuma ada perlakuan awalnya dulu kalau yang begitu. Nah, untuk yang biasa langsung dipakai itu adalah sampah sisa makanan. Umumnya sisa makanan, entah itu makanan expired
terus sampah dari dapur, sayur dan buah, bumbu segala macam itu bisa. Terus daging, sisa makanan itu bisa. Oke, baiklah teman-teman, mungkin bisa kita lihat proses maggot untuk mencari makanannya sendiri, ya bisa kita saksikan di sini. Ini ketika masih proses dalam mencari makanan, jadi maggotnya warna coklat, ya Pak Yanggi, Pak Indra, jadi warna coklat. Nanti kalau sudah kenyang, jadi dia akan naik sendiri ke sini, ya, dan warnanya pun juga warna hitam, ya. Nah, ini nanti yang warna hitam ini apakah ada manfaat yang lain gitu Pak Indra? Ini sebenarnya bisa untuk pakan juga sebenarnya. Cuma ini kalau di TPS Lingsar lebih jadi untuk pembibitan lalat BSF-nya. Oh ya. Lalat Black Soldier Fly-nya. Jadi kita dapat lalat dan telur itu dari proses ini, dari proses pengolahan sampah ini sampai kita tunggu dia dewasa. Kemudian nanti dia akan jadi lalat dan dari lalat kita dapat telur. Nah, ini kalau untuk pakan sebenarnya masih bisa, cuman karena seperti binatang seperti ayam, karena dia warnanya agak gelap jadi tidak kelihatan. Oh gitu, mungkin agak ini ya, atau mungkin takut ayamnya itu gimana? Nggak kelihatan biasanya, nggak kelihatan ya. Nyari warna yang lebih cerah. Oh iya. Kalau ayam. Gitu. Ikan juga begitu. Ya, tapi kalau seperti bebek ini masih bisa dimakan. Oh, masih bisa dimakan ya? Masih dimakan sama bebek. Jadi selain ayam sama bebek, mungkin ada binatang lain yang bisa dimanfaatkan untuk maksudnya itu pakan maggot gitu maksudnya. Untuk pakan maggot sebenarnya kalau yang istilah maggot segar seperti ini, biasanya unggas, biasanya keluar burung, kemudian ayam, bebek. Nah, untuk yang jenis burung gitu. Iya. Nanti ada produk turunannya namanya seperti tepung maggot atau maggot kering, itu bisa untuk biasanya untuk yang hobi ikan hias atau hewan peliharaan yang burung hias kayak begitu. Jadi kalau yang ini masih biasanya untuk ternak biasanya. Oh iya, untuk ternak ya. Ternak ayam atau unggas atau ikan. Oke, mungkin bisa kita lihat tempat-tempat lain Pak Indra ya. Jadi yang selama ini kita saksikan di sini yang sudah ini ya sedang proses maksudnya. Jadi yang sudah bisa dimanfaatkan sebagai ini kan kalau maggotnya kan untuk pakan ya Pak Indra ya. Nah, jadi artinya kalau untuk pupuknya ini ciri-cirinya jenis tanahnya seperti apa yang supaya bisa dimanfaatkan jadi pupuk? Kalau untuk jadi pupuk itu biasanya bisa selama proses itu bisa kita dapatkan langsung. Tapi biasanya orang menunggu sampai maggotnya diambil semua. Oh begitu ya. Maggot istilahnya, bekas maggot, maggot itu. Nah, untuk tekstur tanah yang untuk pupuk itu biasanya bentuknya seperti ini. Sudah seperti kalau pernah lihat ini cacing. Oh ya, cacing ya. Nah, bentuknya mirip-mirip seperti itu. Warnanya sudah seperti warna tanah, baunya juga sudah seperti bau tanah, sama seperti kompos yang kita buat pakai teknik composting biasa. Nah, ini kalau tanah maggot ini kalau kita buat pupuk, maksud saya kalau kita campur dengan tanah perbandingannya berapa gitu? Tergantung, kalau dia masih baru kita ambil yang dari seperti ini langsung, biasanya tanahnya lebih banyak, bisa 1:5 karena ini masih pekat. Oh iya, kandungannya masih pekat. 1:5, jadi yang satu itu pupuk maggotnya gitu ya, jadi yang 4-nya itu tanahnya. 4/5 itu tanah. Ya. Nah, biasanya kalau kami kan setelah dia maggotnya keluar semua, kami jemur beberapa waktu, baru kami ayak lagi. Nah, itu bisa 1:3. Ini untuk semua jenis tanaman atau gimana? Semua jenis tanaman bisa, karena dia sifatnya organik. Oh iya, gitu. Dan pupuknya sebenarnya kita tidak cuma dapat yang pupuk ini, pupuk padat. Sebenarnya ada pupuk cairnya juga. Oh, pupuk cairnya juga ada. Kalau sudah jadi apa diperjualbelikan, diekspor atau gimana Pak Indra? Diperjualbelikan biasanya. Oh gitu. Produknya dari boleh bilang keunggulannya kalau kita proses sampah organik dengan cara BSF itu, kita punya produk paling tidak 3 produk. Oh gitu. Pertama pakan ternak. Oh, pakan ternak. Kemudian pupuk 2 jenis. Ya, pupuk 2 jenis itu yang seperti apa? Oh, cair sama padatnya ya. Itu pupuk organik. Terus kemudian ada juga produk turunannya. Nah, ya. Ada maggot cair, maggot kering. Oh, maggot kering biasanya. Oh gitu. Nah, itu yang sering itu kalau yang bedanya apa, maksudnya kalau yang maggot kering sama tepung maggot itu
beda untuk pakan atau hewan tertentu atau gimana? Bedanya hanya ini nanti tujuan penggunaannya. Kalau maggot kering kita langsung kasih ke hewannya. Oh begitu. Ternaknya. Kalau pupuk pakai yang tepung gitu ya, yang tepung itu biasanya untuk membuat pelet pakan. Oh iya. Kita buat campuran sendiri pakannya. Kita seperti yang kita jual-jual di yang itu. Tapi yang itu biasanya untuk unggas saja dulu kan ya, sama ikan. Unggas ikan, tapi kalau untuk tepung itu bisa untuk banyak karena bisa untuk seperti sapi, kambing apa ya, itu karena ini gitu. Sebagai pengganti ini sebenarnya dia tepung ikan. Oh iya. Itu tujuannya. Cuma memang untuk biasanya untuk tepung sama maggot kering itu awal tujuannya itu pengawetan sebenarnya. Oh iya. Dia bisa tahan kalau sudah dibuat bisa tahan 3-4 bulan tanpa di. Ya oke, mungkin itu saja dari kami Pak Indra. Terima kasih atas informasinya. Baik teman-teman, jadi sudah kami mewawancari Pak Indra selaku petugas atau yang mengembangkan bisnis maggot yang ada di sini di BASF Lingsar, Lombok Barat. Jadi terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.